Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Betty Puji Astuti. Hai. Halo. Hai. Halo. Kelas 3B. Kami kelas 3B. Semangat. Tetap semangat lakukan belajar di rumah. Tetap semangat melakukan belajar online. Tetap semangat melihat dan mengamati video-video saya. Video kali ini special edition nih. Kenapa kok special edition? Karena ini memenuhi request dari kalian. Nah, requestnya apa? Requestnya adalah cara membuat kalimat. Seperti apa cara membuat kalimat? Bagaimana contohnya? Ikuti saya. Dalam membuat kalimat itu ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu apa? Unsur-unsur kalimat terdiri dari S, yaitu subjek, P, yaitu predikat, O, yaitu objek, K, yaitu keterangan. Ada lagi yang namanya pelengkap. Seperti apa itu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap? Saya jelaskan lagi nih. Subjek disebut juga kalimat pokok, merupakan unsur inti dari kalimat. Biasanya berupa kata benda atau kata lain yang dibendakan. Contoh, ibu, ayah, ia, dia, wati, budi. Si pelukis, si penyanyi, nelayan, dan sebagainya, yang mana itu merupakan kata benda atau kata lain yang dibendakan. Untuk selanjutnya, subjek memiliki ciri-ciri yang mana ciri-ciri dari subjek itu adalah dapat menjadi jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Jadi, selain subjek itu berupa kata benda atau kata lain yang dibendakan, subjek itu juga dapat menjadi jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Contoh, susunan pertanyaannya adalah seperti ini. Apa atau siapa? Setelah itu kata predikatnya, siapa atau apa. Setelah itu ditambah kata predikatnya. Contoh, perhatikan ya. Contoh, Rasya membaca buku. Kalau ciri-ciri kata subjek itu bisa menjawab pertanyaan dari ini, apa atau siapa, yang ditambah dengan kata predikatnya. Sekarang kita ke contohnya, Rasya membaca buku. Predikatnya adalah membaca. Jadi, kalau ada pertanyaan apa atau siapa yang predikat di sini membaca buku, jawabannya adalah Rasya. Rasya inilah berarti dia sebagai subjek. Jadi subjek itu satu adalah kata benda atau kata lain yang dibendakan. Nomor dua adalah bisa menjawab pertanyaan dengan pola seperti ini, apa atau siapa, yang dilanjutkan dengan kata predikatnya. Dengan contoh tadi, Rasya membaca buku. Siapa predikatnya membaca? Yang membaca buku jawabannya adalah Rasya. Jawaban dari pertanyaan inilah yang disebut dengan subjek. Subjek sudah. Yang kedua adalah P atau predikat. Apa itu predikat? Predikat merupakan unsur pada kalimat yang
berfungsi untuk menerangkan subjek, biasanya berupa kata kerja atau kata sifat. Letaknya biasanya di belakang subjek atau setelah subjek. Predikat ini juga memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri kata predikat adalah 1. Kata kerja transitif. Nah, kata kerja transitif itu seperti apa? Seperti ini. Memiliki objek yang dikenai tindakan di dalam kalimat. Memiliki objek yang dikenai tindakan di dalam kalimat. Contoh di sini sama kalimatnya ya. Rasya membaca buku. Ini tadi sudah jelas ya, subjek di sini Rasya subjeknya. Predikatnya 1. Memiliki objek yang ditandai tindakan di dalam kalimat. Ini di sini tindakannya apa? Apa yang dilakukan Rasya? Yang dilakukan Rasya adalah membaca. Nah, jadi ini tindakannya Rasya adalah membaca. Itu ciri-ciri predikat. Berada setelah subjek, setelah Rasya ini tindakannya apa yang dilakukan adalah membaca. Makanya ini disebut kata kerja transitif. Selain itu, juga bisa dirubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Predikat ini bisa dirubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Tetapi kalau sudah dirubah kalimat aktif menjadi pasif, maka objeknya itu diletakkan ke subjek. Subjek diletakkan ke objek, dibalik. Contoh seperti ini. Buku dibaca. Ini ya kalimat aktifnya. Rasya membaca buku. Rasya membaca buku. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif, buku dibaca oleh Rasya. Ini predikatnya yang aktif berubah menjadi pasif, menjadi kata dibaca. Nah, ada kata ditambahi kata oleh. Kata oleh ini boleh ada, boleh tidak, boleh langsung buku dibaca Rasya, boleh buku dibaca oleh Rasya. Jadi syarat predikat adalah 1. Berupa kata kerja atau kata sifat. Nah, yang kedua berada di letak subjek. Yang ketiga, dia adalah kata kerja transitif. Contohnya tadi ciri-cirinya memiliki objek yang dikenai tindakan di dalam kalimat. Contohnya tadi sudah saya contohkan. Rasya membaca buku. Memiliki objek. Objeknya apa? Ya Pak, buku. Objeknya di sini buku. Nah, ini kata kerjanya, ini tindakannya. Apa yang dibaca? Ya buku. Misalnya, saya menulis buku. Otomatis objeknya di situ buku. Subjeknya saya. Predikatnya menulis karena itu yang sedang saya kerjakan. Jelas ya? Itu memiliki objek yang dikenai tindakan saya ya menulis. Selain itu bisa dirubah dari kalimat aktif menjadi pasif dengan syarat yang subjek ditaruh di objek, yang objek posisinya berganti ke subjek. Ini kata kerja aktifnya dirubah menjadi pasif, menjadi kita balik menjadi buku. Nah, ini setelah dibalik, dibaca oleh Rasya. Oleh ini boleh ditambahi, boleh tidak ya. Jadi boleh buku dibaca Rasya langsung boleh, buku dibaca oleh Rasya juga boleh. Selanjutnya adalah objek. Unsur setelah subjek, predikat ada O atau objek. Objek merupakan keterangan predikat yang erat hubungannya dengan predikat. Contoh seperti ini. Rasya membaca buku. Tadi subjeknya Rasya. Ada syarat-syaratnya tadi sudah ya. Sudah saya jelaskan. Membaca atau kata kerjanya di sini ya. Tindakannya adalah membaca. Apa yang dibaca? Buku.
Buku ini adalah objek, hubungannya erat dengan membaca. Contoh lain, ibu membeli gula. Ibu itu kedudukannya dia sebagai unsur dari subjek. Membeli unsur dari predikat karena kegiatan yang dilakukan ibu. Objek yang mana? Gula. Kenapa gula? Karena yang dibeli ibu adalah gula. Jadi dalam kalimat ibu membeli gula, objeknya adalah gula. Selanjutnya, objek biasanya terletak di belakang predikat. Ini subjek Rasya. Predikatnya membaca karena ini tindakan atau kegiatannya. Kata kerja aktifnya. Terus apa yang dibaca? Buku. Yang dibaca adalah buku. Ini berarti objek berada di belakang predikat. Dalam kalimat pasif, objek menduduki fungsi subjek. Ini tadi contoh kalimat pasif. Objeknya adalah buku. Nah, objek dalam kalimat pasif menduduki fungsi subjek. Jadi dibalik, buku objek taruh di subjek taruh di objek seperti tadi. Membaca dirubah menjadi kalimat pasif, ini pasif aktif. Contohnya seperti ini, buku kita taruh di depan. Buku dibaca, membacanya dirubah jadi dibaca oleh Rasya. Rasya adalah subjek, ini adalah objek, ini kalimat aktif dirubah menjadi pasif. Oleh ini boleh ada, boleh tidak. Terdiri dari dua macam. Jadi objek terdiri dari dua macam, yaitu objek penderita dan objek penyerta. Bedanya apa? Objek penderita adalah kata benda atau yang dibendakan, baik berupa kata atau kelompok kata yang merupakan sasaran langsung dari perbuatan atau tindakan yang dinyatakan oleh subjek. Sasaran langsung dari subjek. Ini Rasya membaca buku langsung. Rasya, apa yang dibaca? Buku langsung. Ibu membeli gula langsung. Gula di situ objek. Langsung sebagai sasaran dari subjek. Itulah objek menduduki sebagai penderita. Kalau objek yang berupa penyerta adalah objek yang menyertai subjek dalam melakukan atau mengalami sesuatu. Contohnya di sini. Nah, di sini. Ini bedanya objek penderita dengan objek penyerta. Kalau objek penderita, buku di sini langsung berhubungan dengan Rasya, membaca buku langsung ada hubungannya. Kalau objek penyerta, objek yang menyertai subjek dalam melakukan atau mengalami sesuatu. Contoh di sini. Nah, penjahit itu membuatkan ibu baju kebaya. Penjahit itu ini subjek. Ini kata benda atau yang dibendakan, ini subjek. Terus membuatkan, ini predikat atau tindakannya, yaitu membuat. Apa yang dibuat? Yang dibuat adalah baju. Sebenarnya ini baju objeknya. Nah, kalau sebagai penderita itu langsung baju, karena ini sebagai penyerta. Jadi apa yang dibuatkan? Ini membuatkan ibu baju kebaya. Jelas ya tentang predikat. Sekarang keterangan. Keterangan mempunyai hubungan yang renggang dengan predikat. Dalam kalimat boleh sertakan, boleh tidak. Jenis-jenis keterangan. 1. Bisa keterangan tempat. Contohnya di sini, Agyuta akan pergi ke peragaan. Keperagaan ini keterangan tempat. Yang kedua, keterangan alat. Contoh di sini, ibu memotong sayuran dengan pisau. Alatnya di sini pisau. Ada lagi keterangan waktu. Contoh di sini, Roni belajar matematika pukul 3 malam. Pukul 3 malam ini keterangan waktu. Roni adalah subjek, predikat, objek, keterangan waktu. Terus ada keterangan tujuan. Contoh di sini, kita harus belajar supaya pintar. Kita ini subjek, harus ini predikat,
harus belajar supaya pintar. Supaya pintar ini keterangan tujuan. Selanjutnya, keterangan penyerta. Keterangan penyerta. Contoh di sini. Syahda pergi ke pasar bersama Siva. Di sini penyerta. Syahda pergi ke pasar bersama, disertai atau bersama Siva. Lalu ada keterangan cara di sini. Ia membaca buku itu dengan seksama. Caranya sesama. Ada keterangan cara. Lalu ada keterangan similatif. Nah, keterangan similatif itu contohnya apa di sini? Pak Andreas berbicara di rapat sebagai ketua panitia. Pak Andreas berbicara di rapat sebagai ketua panitia. Ketua panitia ini adalah keterangan imperatif. Ada keterangan sebab. Dia tidak naik kelas karena malas belajar. Itulah tentang keterangan. Kalau kalimat pelengkap seperti apa? Hanya melengkapi saja. Mau diletakkan di mana itu pun terserah. Pola dasar kalimat sekarang. Pola dasar kalimat ini. SP subjek predikat, contohnya saya makan. SPO subjek predikat objek, di sini saya makan apel. Contohnya lagi SP pelengkap. Nah, inilah pelengkap. Mau diletakkan dimanapun terserah. Boleh ada, boleh tidak. Contoh, saya makan apel manis. Pelengkapnya adalah apel manis. Subjek predikat apel manis sebagai pelengkap. Selanjutnya subjek predikat objek dan pelengkap. Saya makan apel yang manis. Sayanya ini subjek, makannya predikat, apelnya objek, yang manis pelengkap. Selanjutnya SPO pelengkap keterangan. S-nya di sini saya, P atau predikatnya adalah makan, O-nya apel, pelengkapnya yang manis, keterangannya adalah dengan lahap. Ini keterangan cara dengan lahap. Selanjutnya SPK. Saya subjek, makan predikat dengan lahap, keterangan cara. SPOK. Saya makan apel dengan lahap. Saya subjek, makan predikat, apel objek dengan lahap, keterangan cara. Ingat, keterangan banyak tadi ya, tidak hanya keterangan cara, bisa waktu, bisa tempat, bisa tujuan, bisa akibat. SP pelengkap keterangan. Saya memakan apel manis dengan lahap. Saya subjek, memakan predikat, apel manis pelengkap dengan lahap, keterangan cara. Nah, itulah materi kita, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian tentang cara membuat kalimat dan unsur-unsur kalimat. Kalau masih bingung, boleh tanyakan ke saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap jaga stamina tubuh. Perbanyak minum air putih, hindari air dingin, hindari es. Makan makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat teratur, olahraga teratur, istirahat yang cukup. Kalau tidak penting-penting sekali, jangan berpergian terlebih dahulu ya. Hindari keramaian. Tetap jaga jarak minimal 1-1,5 meter. Sesering mungkin cuci tangan menggunakan air bersih. Hidup sehat, badan kuat, tetap cerdas, tetap pintar dalam menghadapi segala hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.